Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap semangat belajar sekalipun dari rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran yang meliputi unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan juga luas lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering mendengar istilah lingkaran, dan bahkan mungkin kalian juga sudah sangat sering menjumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami materi lingkaran ini. Nah, coba sekarang saya akan memberikan contoh benda-benda yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh-contoh yang lain nanti kalian bisa mencarinya sendiri. Salah satunya misalnya benda yang berbentuk lingkaran adalah mata uang logam berbentuk lingkaran. Kemudian roda mobil juga berbentuk lingkaran. Roda sepeda juga berbentuk lingkaran. Kemudian jam dinding ini juga berbentuk lingkaran. Kemudian permukaan meja ini juga berbentuk lingkaran. Jadi lingkaran sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, atau bisa dikatakan materi lingkaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar sebuah lingkaran. Unsur-unsur lingkaran meliputi beberapa hal ya. Yang pertama yaitu adalah titik pusat yang diberi nama titik O. Jadi unsur yang pertama adalah titik pusat lingkaran, yaitu titik O. Kemudian yang kedua, ini ada garis yang menghubungkan antara O dengan A. Kemudian garis yang menghubungkan antara O dengan titik B dan D. Garis-garis tersebut dikatakan atau disebut jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Jadi garis OA, garis OB, dan juga garis OD ini disebut jari-jari lingkaran, unsur yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga ada garis yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. Misal dari titik A ke dari titik B ke titik C, kemudian dari titik A ke titik D, dan dari titik A ke titik B ini disebut tali busur. Nah, jadi tali busur itu adalah garis yang menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain pada lingkaran. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya dari titik A ke titik B ini dihubungkan oleh sebuah garis yang juga disebut tali busur. Makanya AB ini dikatakan tali busur juga. Cuma ini dikatakan tali busur spesial, yang mana dari garis yang menghubungkan titik A ke titik B dan melewati titik pusat ini dikatakan tali busur spesial dan diberi nama secara khusus yaitu diameter lingkaran. Jadi sudah ada 4 unsur ya. Kemudian selanjutnya ada sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Misalnya di sini dari titik O ke titik E atau garis OE, ini disebut apotema. Kemudian unsur berikutnya yaitu daerah yang saya tandai dengan warna pink ini adalah
daerah yang dibatasi oleh tali busur BC dan juga garis lengkung BC. Ini disebut dengan tembereng. Jadi tembereng itu adalah daerah ini yang warna pink ini yang dibatasi oleh tali busur BC dan juga garis lengkung BC. Unsur berikutnya ini yang daerah yang berwarna biru ini ya. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari OA, jari-jari OC, dan juga garis lengkung AC. Ini disebut dengan juring atau daerah OAC. Ini disebut juring lingkaran. Kemudian berikutnya, nah ini yang dikasih tanda panah. Ini adalah garis lengkung AC, garis lengkung BC, garis lengkung BD, dan juga garis lengkung AD. Ini disebut busur lingkaran. Jadi unsur yang terakhir yaitu garis lengkung AC, garis lengkung BC, garis lengkung BD, dan garis lengkung AD. Ini disebut dengan busur lingkaran. Baik, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang keliling lingkaran. Nah, ini keliling lingkaran. Jadi yang dimaksud dengan keliling lingkaran ini adalah garis yang ada pada lingkaran ini. Ini keliling lingkaran. Keliling lingkaran dirumuskan dengan 2πr atau PD. R ini adalah jari-jari, yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Ini disebut jari-jari. Jadi rumusnya adalah 2 kali pi kali jari-jari. Atau rumus yang kedua bisa menggunakan menggunakan pi kali d. D ini adalah diameter lingkaran atau 2 kali jari-jari. Pi nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Kapan kita menggunakan 3,14? Yaitu apabila jari-jari dan diameternya bukan kelipatan 7. Kemudian pi sama dengan 22/7 apabila jari-jari dan diameternya merupakan kelipatan 7. Kenapa dikelompokkan seperti itu? Nanti akan memudahkan kalian dalam melakukan proses perhitungan atau dalam menentukan keliling suatu lingkaran. Baik, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah luas lingkaran. Ini luas lingkaran. Jadi kalau tadi adalah keliling, sekarang luas. Kalau keliling tadi kan garis tepinya ini ya. Sekarang kita menentukan luas lingkaran, artinya luas daerah yang berada dalam lingkaran ini, seperti itu ya. Luas lingkaran dirumuskan dengan pi kali r kuadrat, atau luas lingkaran dirumuskan dengan 1/4 kali pi kali d kuadrat. Seperti tadi, R ini adalah jari-jari, kemudian D ini adalah diameter. Ketentuannya sama ya. Kapan pi, ini akan ada dua nilai. Pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Kapan menggunakan 3,14, kapan menggunakan 22/7, ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Baik anak-anak, kita langsung saja pada contoh soal. Yang pertama, sebuah lingkaran diketahui diameternya 14 cm. Tentukan keliling dan luas lingkaran tersebut. Diketahui, berdasarkan soal tadi, diketahui diameter sama dengan 14 cm. Berarti jika diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, ini hal yang pertama yang harus kita perhatikan.
diameter atau jari-jarinya kita selidiki dulu apakah dia itu kelipatan 7 apa bukan. Jika dia adalah kelipatan 7, maka nanti pi-nya kita gunakan 22/7. Sedangkan apabila diameter atau jari-jarinya ini bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14. Ini karena kebetulan adalah kelipatan 7, maka nanti pi-nya kita menggunakan 22/7. Nah, baik, langsung kita cari kelilingnya. Keliling lingkaran dirumuskan 2pi kali R atau pi kali D. Langsung kita pakai rumus yang pertama menggunakan jari-jari. 2 kali 22/7 kali 7 cm. Diperoleh ini 7 kita bagi dengan 7, 1, berarti tinggal 2 kali 22 yaitu 44 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Baik, kita lanjut untuk mencari luas lingkaran tersebut. Seperti tadi ya, diketahui diameternya 14 cm, sehingga bisa kita langsung tentukan jari-jarinya adalah 7 cm yang merupakan kelipatan dari 7, sehingga pi-nya nanti kita menggunakan 22/7. Rumus luas lingkaran diketahui pi r kuadrat atau 1/4 pi kali diameter kuadrat. Nah, di sini kita masukkan pi-nya 22/7 kali 7 kuadrat. Kemudian nanti 7 dibagi 7 hasilnya 1, sehingga sisanya adalah 22 kali 7. Diperoleh 154 cm persegi. Jadi luas dari lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua. Sebuah lingkaran diketahui diameternya 20 cm. Tentukan keliling dan luas lingkaran tersebut. Nah, ini anak-anak ya. Diketahui, kita tentukan kelilingnya terlebih dahulu. Diketahui diameternya adalah 20 cm. Hingga jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, kita klasifikasikan dulu seperti tadi. Jari-jari dan diameternya ini merupakan kelipatan 7 apa bukan? Kalau bukan, berarti nanti kita menggunakan, ini karena bukan ya. Kebetulan karena bukan kelipatan 7, maka nanti kita akan menggunakan, untuk pi-nya kita menggunakan 3,14. Nah, ini rumus kelilingnya. Kemudian langsung kita masukkan. Kayak rumus yang pertama tetap ya. 2, pi-nya adalah 3,14, kemudian jari-jarinya adalah 10 cm. Hasilnya adalah 2 kali 31,4 ya. Ini langsung dikalikan ini sama ini dulu. Kemudian hasil akhirnya adalah 62,8 cm. Sedangkan untuk luasnya caranya sama seperti tadi ya, cuma bedanya pi-nya kita menggunakan 3,14. Nih, kita langsung masukkan pada rumus luas lingkaran. Menggunakan rumus yang pertama tetap ya, pi r kuadrat, pi kali 10 kuadrat. 10 kali 10 atau 10 kuadrat adalah 100, sehingga kita peroleh 3,14 kali 100. Hasilnya adalah 314 cm persegi. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 314 cm persegi. Baik anak-anak, sekarang kita coba selesaikan soal yang sifatnya aplikatif. Saya katakan aplikatif kenapa? Karena di sini soalnya berupa soal pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, soal yang pertama, panjang jari-jari roda sepeda Dino adalah 28 cm. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh oleh Dino, atau jarak ya yang ditanyakan ini, jika roda sepedanya berputar sebanyak 400 kali. Nah, jika kalian dihadapkan dengan soal seperti ini, maka konsep yang harus kalian pakai adalah konsep keliling lingkaran. Ini diketahui panjang jari-jarinya adalah 28 cm, jumlah putaran 400 kali. Perlu kita ingat kembali ya, jika jari-jarinya kelipatan 7, maka nanti kita menggunakan 22/7 untuk pi-nya.
keliling lingkaran atau keliling roda tersebut dirumuskan 2pi kali R. Jadi nanti pi-nya menggunakan 227 karena kebetulan jari-jarinya adalah kelipatan 7. Ini ya. 28 dibagi 7 hasilnya 4. 4 kali 22 adalah 88, sehingga diperoleh 2 kali 88 hasilnya 176. Ini untuk keliling rodanya. Karena roda tersebut berputar sebanyak 400 kali, maka panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh sepeda dino tersebut adalah 400 kali keliling yang sudah kita cari barusan. Jadi 400 kali 176. Hasilnya adalah 70.400 cm atau 704 meter. Baik, sekarang kita lanjutkan pada soal yang kedua. Roda sepeda Tony berputar sebanyak 500 kali untuk melintasi jalan sepanjang 628 meter. Tentukan keliling roda Tony tersebut, kemudian yang kedua jari-jari roda Tony tersebut. Nah, ini juga menggunakan konsep keliling ya. Diketahui panjang lintasannya atau jaraknya 628 meter, jumlah putarannya adalah 500 kali. Ditanya keliling roda. Nah, di sini panjang lintasan dibagi jumlah putaran. Panjang lintasannya adalah 628 meter, karena di sini masih meter, kita ubah ke sentimeter. Kalikan 100 ya, kemudian dibagi 500 putaran, sehingga diperoleh keliling roda tersebut adalah 125,6 cm. Diubah ke satuan cm. Kemudian untuk jari-jari roda ini bisa kita cari menggunakan keliling dibagi 2pi. Jadi kelilingnya adalah 125,6 dibagi 2 kali 3,14, diperoleh 20 cm. Baik, sekarang kita lanjutkan pada soal yang ketiga, soal yang berkaitan dengan luas lingkaran. Kalau tadi dua soal yang pertama adalah soal aplikatif berkaitan dengan keliling lingkaran, ini saya coba munculkan soal aplikatif yang berkaitan dengan luas lingkaran. Sebuah kolam berbentuk lingkaran berjari-jari 40 meter. Di sekeliling tepi kolam dibuat jalan melingkar selebar 5 meter. Jika biaya untuk membuat jalan tiap 1 meter persegi adalah 15.000, hitunglah seluruh biaya untuk membuat jalan tersebut. Jadi dari soal ini kita diminta untuk membuat kalimat matematikanya nanti ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sketsanya terlebih dahulu. Ini diketahui sebelumnya ya, diketahui dulu jari-jari ini sketsanya. Jadi sebenarnya ini buat sketsanya dulu. Ini adalah kolam, yang warna pink ini adalah kolam. Kemudian ini jalan yang akan dibuat. Nah ini, jadi kita sepakati nanti kolam saja ini adalah lingkaran kecil, kemudian kolam ditambah jalan yang ada di tepinya ini kita sepakati ini kita sebut sebagai lingkaran besar. Jadi jari-jari kolam OA ini 40 meter, kemudian jari-jari kolam OB, maksudnya jari-jari kolam lingkaran besarnya maksudnya ya, jari-jari kolam plus jalannya atau OB ini, O ke B ini adalah 45 meter. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat sketsa seperti ini, kita tentukan luas lingkaran kecil atau luas kolamnya saja. Nah, ini luas lingkaran kecil PR kuadrat, jari-jarinya tadi kita sudah tentukan 40 ya, berarti ini kelipatan 7 apa bukan anak-anak? Ini adalah bukan kelipatan 7, sehingga pi-nya menggunakan 3,14.
3,14, R-nya 40 kuadrat, 40 kali 40 ya, hasilnya 5024 meter. Ini untuk luas kolamnya saja atau luas lingkaran kecilnya. Kemudian kita lanjut, sketsanya masih sama seperti tadi ya. Kita tentukan sekarang luas lingkaran besar. Luas kolam ditambah jalan yang akan dibuat. Sama rumusnya ya, cuma jari-jarinya beda. Kalau tadi jari-jari kolam saja itu adalah 40, ini jari-jari kolam plus jalan yang akan dibuat adalah 45 meter. Jadi pi R kuadrat, pi-nya tetap menggunakan 3,14 kali 45 kali 45, hasilnya 6358,5 meter persegi. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan luas masing-masing lingkaran, yang akan kita hitungkan biaya pembuatan jalan ini. Sehingga kan kita harus tahu dulu luas jalan ini berapa. Nah, luas jalan ini bisa kita peroleh dengan mengurangkan lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Artinya lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Luas kolam ditambah jalannya dikurangi kolamnya saja, dikurangi luas kolam saja itu ya. Jadi luas jalannya, luas lingkaran besar atau L2 dikurangi lingkaran kecil atau L1, sehingga diperoleh luas jalan yang akan dibuat adalah 1334,5 meter persegi. Nah, karena di sini sudah ditentukan tadi setiap meter perseginya adalah 15.000, kita bisa tentukan biaya yang akan diperlukan untuk membuat jalan tersebut, yaitu 1334,5 meter persegi dikali 15.000, hasilnya 20.017.500 rupiah. Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat jalan selebar 5 meter tersebut adalah 20.017.500 rupiah. Nah, baik anak-anak, cukup di sini dulu belajar kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik apa yang Ibu sampaikan dari awal, dan apabila masih ada yang kurang dipahami atau perlu didiskusikan, nanti kita lanjutkan di Google Classroom atau melalui grup WhatsApp. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa nanti pada pertemuan berikutnya tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.